rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa mengikuti pertemuan kali ini dengan sehat. Oke, bagaimana semuanya kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Oke. How to say saya sehat terus? Kalau ada pertanyaan seperti itu, how to say in English? Saya baik, saya sehat. I'm healthy. Coba Ustaz tanya. Good morning, students. Good morning, teacher. Ayo, ini Ustazah dengar loh. Good morning, student. Jawabnya I am fine. No. Good morning, students. Oh, good morning, teacher. I am. How are you today? Good Baru morning, I teacher. Good morning. I am very well and amazing. Itu dong, biar semangat ya. Oke, ini Ustazah coba cek dulu ya. Ini dari Mbak Syifa, Rara, Mbak Fati, Mas Fabi, maaf, Mas Raka, Mas Rizky, Mas Kaitan, Mbak Rina, Mbak Rani, Mas Jo, Mas Fatkul. Mungkin ada yang belum Ustazah sebut? Saya, aduh. Mas Aldo, oke. Nada? Vina. Oke, Mbak Vina. Sudah? Cuma 2? Nada, Mbak Rani, Mbak Rina? Sudah? Oke, seperti biasa Ustazah akan share slide today. Oke, hari ini kita hanya akan mereview sedikit. Setelah itu you have to do the worksheet. Ya, nanti untuk worksheetnya hari ini akan Ustazah kirim setelah Google Meet-nya selesai ya. Oke, sudah muncul anak-anak? Sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah kelihatan. Oke. Belum ada yang belum? Oke. Nyari sinyal dulu ya. Belum? Ya, mungkin sinyalnya. Okay, today we're going to learn about giving directions. We're going to review giving directions and also preposition of place. Okay, kompas. Yang lainnya dimatikan dulu mikrofonnya. Okay, thank you. Now, please listen to me. North. Ya, Ustazah mau mengingatkan lagi. North. North. Bacanya north. Artinya utara. North,
utara. East, east, timur. Ada yang sudah lupa atau masih ingat? South, south artinya selatan. And west, west artinya barat. And also northeast, northeast artinya timur laut. Northwest, northwest artinya barat laut. And then southeast, southeast artinya tenggara. And then the last southwest, southwest artinya barat daya. Ya, ini north, south, east, west. Yang di antara north sama east itu ada northeast. Di antara north dan west ada northwest. Di antara west dan south ada southwest. And the last, yang terakhir adalah east. Di antara east dan juga south ada southeast. Ya. Jadi ini arah mata anginnya itu seperti ini. North, utara, south, selatan, east, timur, dan west, barat. Diingat-ingat ya. Oke, now, karena hari ini kita review saja, Ustazah ingin mengecek kalian apakah kalian sudah paham atau belum. The opposite of north is, silakan tulis jawaban Anda di kolom chat. Oke. Masih ingat nggak? The opposite itu lawan kata. Lawan kata dari north adalah, please write in chat. Oke. What is your answer? Number 1. Nomor 1. Nah, bukan artinya ya, tapi lawan kata. Lawan kata. Ya, lawan kata dari north adalah, north tadi kan artinya apa? Utara. Lawannya utara yaitu, lawan kata dari utara adalah, bukan artinya. Ya, jawabnya pakai bahasa Inggris ya. South. Ditulis. Tulisannya gimana? South, itu tulisannya gimana? Ya, diingat-ingat kalau ada kata opposite, tulisannya seperti itu, opposite, itu artinya lawan kata. Oke, banyak yang sudah betul. Oke, mari kita cek jawabannya. The opposite of north is south. Ya, siapa yang sudah menjawab dengan betul? Saya. Semuanya betul. Ya. Semuanya betul. Yes, good. Next, satu lagi. The opposite of south. Gampang ini. Gampang. Opposite of south is. Okay. Okay, good. Ini pasti nulisnya hafal atau melihat di sini, ya? Hafal. Oke, good job. Ya, dihafalkan ya. Lihat. Jangan lupa dihafalkan tulisannya, jangan sampai salah. Oke, let's check the answer. The answer is yes, north. Yes, good. Jawabannya adalah north. Oke, sekarang Ustazah minta salah satu dari kalian. Ya, jadi tanggal berapa ya? Tanggal 10, absensi 10. Absen 10 Mas Aga. Oh, Mas Aga nggak bisa join ya? Ada Mas Aga? Nggak ada. Mas Aga join nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti naik. Mas Uzu, no, berarti Mas Uzu kayaknya nggak ada hari ini ya? Di setnya tadi udah absen nggak ada? Mas Uzu kayaknya belum bergabung. Kemudian bawahnya Mas Aga ada Mas Gibran. Gibran ada? Ada.
Oh, ada. Oke, Mas Gibran. The opposite of is the opposite of is. West. Yes, good. Good job, Mas Gibran. Thank you. Next. The opposite of west is siapa ya? Di bawahnya Mas Gibran ada Mas Rizky. Halo, Mas Rizky. Ya, Okay, the opposite of west is West. South. Are you sure? East. Is. Ya, lawan kata dari barat adalah timur. In English adalah east. Tulisannya gimana? EAST. Ya, kalau bahasa Inggris tahu nggak? Tahu. EAST. East. Kalau ini west. 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 Okay. Next. Turn. Ayo, masih ada yang hafal? Silakan ditulis di chat. Artinya turn right. Turn right adalah Belok kanan. turn right. Ayo, belajar nggak di rumah? Kanan. Sure, belok kanan. Belok kanan apa belok kiri? Ini ada Mas Ozo. Kiri. Mas Ozo tidak menampakkan kiri. Kanan. Kanan apa kiri? Oke, let's. Kanan. Kanan kan. Mari kita cek. Jawabannya adalah belok. Kanan. Right, aku sama kanan. Right, kanan. Oke, good. Coba tadi ada Mas Ozo. Mas Ozo. Yang turn left, Mas Ozo. Ya. Oke, turn left artinya apa, Mas Ozo? Lawan kanannya turn right. Belok. Mana Mas Ozo? Lawan katanya belok kanan itu loh. Saya mau jawab. Ya, betul Mas Ozo. Belok kiri. Oke, good job. Nah, itu bisa. Yes, turn left is belok kiri. Then next, siapa yang mau mencoba bawahnya? Crossroad adalah Saya. Wait. Mas Adri Satria, coba. Adri Satria siapa ya? Saya Us. Mas Raka. Yang crossroad itu dah Us. Ya. Crossroad adalah Saya tahu. perempatan, pertigaan, atau simpang 5. Perempatan. Menyeberang. Crossroad. Jadi Mas Raka. Ya perempatan. Apa Mas Raka? Oh, perempatan. Yes, good. Perempatan ya. Artinya perempatan. Mas Fael sekarang gantian Mas Fael. Tempatan. Kemudian yang bawahnya T-junction. Apakah T-junction? Pertigaan. Ya, Mas Rehan. Good. Pertigaan. On the ini terakhir. On the right side. Sebelah kiri. Sebelah kanan. Di sebelah kanan. Ya, betul. Di sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau on the left side, Sebelah kiri. First right. Lurus. Yes. Betul. Nah, ketemu lagi. Pertanyaannya adalah, how do I get a position
Siapa yang bisa menunjukkan saya bagaimana saya ke bus station? Go straight. Question. Ayo, siapa? Saya. I wanna answer. Raise your hand. Raise your hand. Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. Please raise your hand. Raise your hand. Nanti Ustazah bantu. Ayo. Ustazah kasih poin lagi. Oh, itu yang kemarin ya? Ya. Yo, bisa kan ini sudah dibahas kemarin. Ayo. Please raise your hand. Bus station. Iya, kalau ke bus station berarti saya harus kemana? Lurus. Turn right. How? Please say in English. Right on. Lurus terus. Right. Oke, bareng-bareng aja ya. Oke, yang pertama salah pertama saja bareng-bareng. Sorry. So, I should. Ini saya kemana? Lurus atau langsung belok? Terus right from crosswalk until cross, and then I turn. Sana. Belok kanan, belok. Mas. Yeah. So I'm from here. I go to crossroad. So sampai perempatan, and then I turn right. Ya, belok kiri. Kanan, maaf. Belok kanan. Station in front of me, the school. Okay, number 2. How do I get a ticket? Do I get a ticket? Gambarnya hilang, Gus. How do I get a ticket? Go straight. Sudah? Siapa ini? Go straight, go straight. Please raise your hand. Sudah tahu. Ayo, yang dicek. Jangan membahas lain yang PPT harinya, pembelajaran hari ini. No. Kalau masih membicarakan yang bukan materi hari ini, nanti saya tunjuk. Oke, thank you. Oke. Jalannya yang saya harus ambil untuk ke teater. Aku mandi ada jangan tahu. Dain. Aku diet. Gimana? Dari sini. Di sini sudah mau ke teater. Jadi saya harus kemana? Go straight. Go straight. Go straight lagi. And then you go straight and then the theater. And The theater is on the left. on the left side. Okay, thank you. Next, I wanna. Iya. Ada. Tanya. Siapa yang mau tanya? Saya tanya. Aku nggak ada. Iya. Gambarnya. Ada gambarnya? Ada gambarnya. Aku buat Ada. Yang tidak ada gambarnya mungkin karena hilang. Ya. Yang siapa ini? Saya Mas ini atau Mbak ini? Saya mau tanya Us gitu nanya. Aduh. Raldo ya. Saya Komputius. Oke, nah ini mau yang terakhir ini. Raldo. Number 3. Excuse me, could you show me how to go to the bank? Ya, ini I want to go to the bank. Please show me how go to the bank. Oke, saya mau ke bank. Go straight. Yes. Sorry.
Go strike terus. And then strike along the throat. Cross road. 3 perempatan. Turn right. Turn right. Right. Okay. And the bank is on the left. on the left side ya. Ada side-nya, jangan sampai ketinggalan. Oke, thank you Mas Aldo. Next. In, ayo Mas Elia ingat in artinya Dalam. dalam, on, Atas. under, Bawah. bawah, in front, in Samping. front, Samping. Belakang. Depan. depan, di depan, behind, Belakang. side, Di samping. side, samping, next, through, Di sebelah kanan. di samping, sama ya, beside and next to itu sama, di samping, between, between, Antara dua benda. betul. Nah, contohnya yang pertama, gambar pertama ini kan bola di atas box kotak. Bahasa On. Inggrisnya adalah the ball is on the box. Nah, sekarang kalian silakan membuat kalimat seperti yang contoh pertama. The ball is Benar, in benar, the box. benar. Ustazah tunjuk atau raise your hand? Mau raise your hand atau Ustazah tunjuk aja? Tunjuk. Oke, tadi 10, sekarang tambah 5, 15. Mas Raka. Ya, Us. Oke. Yang gambar kedua Mas Raka. Ada gambar. Please make a sentence. Gak ada gambarnya, Us. Gak ada gambarnya? Gambarnya ada. Ada. Mungkin coba Mas Raka keluar dulu. Coba Mas Raka keluar. Terus masuk lagi. Iya. Nggak ada gambarnya. Bisa nggak Mas Raka? Gambarnya ada. Mas Raka? Mas Raka masih nyari sinyal. Nggak ada gambarnya. Ada. Yang tidak ada gambarnya, Ada. coba. Keluar dulu. Ada. Nggak masuk dulu. Aku juga keluar. Aku bisa jawab. Sudah? Oh, enak. Sebentar, kita skip dulu ya Mas Raka ya, sambil nunggu Mas Raka. The ball Kita skip is dulu Mas Raka. in the Terus, box. Ada gambarnya. Ada. iya ya, sudah gambarnya oke. Oke, sebentar Mas Raka kita skip dulu. Coba keluar dulu, mungkin Sinyal. Tetap nggak Ada. ada. Yang lainnya ada? Mas Yang Fabio lainnya ada. Ada, Us. Itu ada. Yang bolanya di atas, di dalam, terus di bawah kan? Ya, betul. Coba Mbak Saifina ada nggak? Mbak Saifina bisa lihat nggak Mbak Vina? Gak bisa, Us. Nggak bisa juga. Nggak ada juga gambarnya. Oke, Ustazah pakai terjemahan aja ya. Bola berada di dalam kotak. The ball. Mbak Vina. Oh. Kamu semangat sekali sih. Bentar lagi. Mbak Vina. Ayo coba. Bola berada di dalam kotak. The ball. The ball is bla bla bla. In the box. Yes, good. Ini tadi yang jawab Mbak Vina apa bukan ya?
Mas Fatih. Mbak Vina dong, gantian dulu. Tetap gak aku. Gak restart tuh HP-nya. Aku ada. Mbak Vina keluar ya? Mbak Vina mungkin sinyalnya ya? Ya sudah kalau gitu. Gak ada gambar. Ada. Mbak Vina nggak ada? Mbak Vina keluar ya? Enggak ada. Mungkin cari sinyal. Oke. Ustazah sekarang lempar. Siapa yang bisa menjawab ini? Bola. Ya, Mas Gibran. Dan where is Mas Gibran? The ball is in the box. The ball is in the box. Yay, good. Next, gambar ketiga. Yang kelihatan selain Mas Gibran. Ganti dong yang lainnya. Biar Mas hafal. Fadli kelihatan itu kayaknya. Mas Fabi emang bisa lihat gambarnya. Bisa terlihat jelas Mas Fabi. Yang bisa melihat, coba acungkan jempolnya dong. Yang bisa lihat PPT-nya Ustazah dengan jelas. Enggak bisa. Nggak bisa. Enggak. Kecil Ustazah, bisa tapi kecil sekali. Oh, ini bilang ya, ini padahal sudah gede. Coba saya cari posisi lagi. Baik ya, saya agak maju lagi ya. Ya us. Mama. Sudah jelas? Sudah gede gambarnya? Belum us, malahan. Yang tadi kelihatan belum. Oh kelihatan. Yang lainnya? Lainnya masih belum kelihatan? Belum dong. Kalau usnya kelihatan, presentasinya enggak. Aku kelihatan nih. Nggak enak. Aku enggak nih. Benar ya, Ustazah coba pakai data. Bentar. Sabar. Wait. Kalau suaranya Ustazah terdengar jelas? Dengar. Benar. Gimana? Sudah terlihat? Lihat. Yang lainnya. Ini sudah Belum. Apanya? ini ya. Sinyalnya dari. Oke, jadi sekarang biar tidak menghabiskan waktu, karena kan masih bisa dengan suaranya Ustazah. Ya. Bisa. Ya, saya akan coba untuk membuka. Oke, mungkin ada yang bisa mengartikan. Ayo tadi. Sekarang bola berada di bawah kotak. Bola berada di bawah kotak. Right. The ball is under the box. The ball is under the box. Yes, the ball is under the box. Yes, good job. Apa tadi ya jawabnya? Oh, Mas Rehan. Oke, good. Mas Rehan. Next, siapa yang mau mencoba gambar selanjutnya? Oke, Mas Rehan lagi. Another Mas Rehan? Ini yang atas nama. Ya, sebentar Mas. Teriak. Semuanya bisa lihat nggak? Ini yang Ustazah. Yang belum bisa. Jelas nggak, Nak? PPT ini bukan PPT, ini pakai apanya Ustazah? Kelihatan. Coba sekarang, yang gambar ini ya. Yang nomor bola berada di atas kota. Ayo, tadi Ball
the box. Oke, the ball is over the box. Ada yang lain jawabannya? Gak ada. The ball is on the box. Oke, ada yang lain? Gak ada. Apa gitu, Us? Bolanya nggak nyentuh kotaknya kok. Ya, jawabannya adalah the ball is over the box. Atau pakai above boleh, karena tidak menyentuh. Kalau on itu menempel. For example, ini meja, ini buku. Jadi ini seperti ini namanya on, karena dia menempel. Tapi kalau ada jaraknya itu bisa over atau above. Above, ya. Oke, gambar selanjutnya. Itu di samping Ini. apa di depan, Us? Yang nomor 2. Yang gambar Yang kedua tadi loh. Oh, benar, benar. Di samping. Nah, ini yang PPT-nya lihatan. Kelihatan, kelihatan. Ustazah pingin Mbak Melani, ada nggak Mbak Melani? Aku aja, Us. Yang lainnya coba gantian. Mbak Melani ada? Tidak ada kayaknya, Us. Oke, ganti Mbak Rina. Mbak Rina. Tadi kayaknya ada. Oke, belum. Kita lewati lagi. Mbak Syifa. Mbak Syifa. Oke, Mbak Syifa coba gambar yang selanjutnya yang ini. Ada bola di samping kotak. Mbak Syifa kelihatannya di HP apa yang di PPT? Di HP. Oh, oke. Ini Iya, ada bola, sampingnya kotak. Bola berada di samping kotak. On, Us. Tahu, Us. Yo, di samping apa bahasa Inggrisnya? The ball is next to Mbak Syifa. Ya, Us. Next to atau under? Under. Kalau under artinya di bawah. Kalau next to artinya di samping. Berarti jawabannya yang mana, Mbak Syifa? Next to. Yes, good, betul. Coba sekarang Mbak Syifa diulangi lagi. The ball is The ball is next to. the ball. Yes, good. Sekarang gambar ketiga yang ini di antara. Aku. Ini Mas Gibran ya? Ya. Oke, Mas Gibran. The Mas Gibran ball. kelihatan ya. Kelihatan the ball is between the box. Oke, the box atau the boxes? The- Karena di sini ada 2 boxnya. To the box. Itu kan 1 karena box. Ya. Kalau 2 berarti the box 2 atau lebih dari 1. Oh. Jadi dikasih lebih dari 1. Dikasih S ya. Oke, next. Nah, ini dia. Kelihatan? Mas Gibran. Another Mas Gibran. Ayo yang lain coba. Aduh. Mas Rafael. Ada tadi Mas Rafael. Mas Rafael bisa lihat PPT-nya Ustazah enggak? Kenapa, Us? Rafael, bisa lihat PPT-nya Ustazah? Enggak. Oh enggak, oke. Berarti pakai ini aja. Nah, ini ada 2. Satunya di depan, satunya di belakang. Ayo coba Mas Rafael. Silahkan dibuat kalimat tadi. The ball, bola berada di depan Of kotak. the box. The ball is behind. Mas Rafael, please. Mas Rafael. Gantian. Thank you Mas Rehan, semangatnya luar biasa. Thank you. Habis ini Mas Rehan. Coba. Ini Mas Rafael yang di depan, nanti Mas Rehan yang di belakang. Coba. Enggak tahu, Us. Mas Rafael, coba. Ayo. Kalau di depan bahasa Inggrisnya apa? Kalau In front of atau behind? Mas Rafael, please. Ya, in front of ya. Di depan itu in front of. Oke, sekarang coba dibuat kalimat. The ball is
Ball is in front of. In front of. Ayo Mas Gibran, Mas Rafael dulu biar semuanya bisa ya. Ayo coba Mas Rafael ikuti Ustazah aja. The ball is in front of. Betul. The box. Ya, betul. Coba diulangi sekali lagi sendiri. The ball is in front of the box. Coba Mas Rafael. The ball is the front Of the box. Yay, good. Thank you. Next tadi Mas Rehan. Ayo Mas Rehan sendiri yang di belakang. The ball is behind the box. Oke, good job. Semuanya sudah paham ya? Ada yang ada yang masih belum hafal di depan, di belakang, di samping. Hafalkan ya di rumah ya, jangan. Oke. Ini Ustazah ada pertanyaan lagi selanjutnya. The ball. Jawabannya kira-kira apa ini? Itu on. It's on the table. Silahkan ditulis di kolom chat. The book is. The book is. On atau in atau under. Jawabannya yang mana? Yang lainnya minta tolong dimatikan ya. Mikrofonnya minta tolong dimatikan. Please turn off your microphone and please answer this question. Silakan dijawab dengan ditulis. Hati-hati pakai on atau pakai in. Yang sudah menjawab ada siapa ini? Mas Fabi, Mas Jo, Mas Gibran, Mas Raka, Mbak Siva. Yang lain silakan ayo. Ustazah pengen tahu tulisannya sudah benar apa belum. Ini siapa itu ya? Mas Hamzah itu. Oh, Mbak Rara. Hati-hati. Pakai in atau pakai on? Atau pakai under? Ayo yang lain. Ini Mas Ozo belum menulis. Mas Aga tadi enggak. Terus Mbak Rina, Mbak Rani belum. Mas Rafael belum menulis. Mas Rehan, Mbak Vina belum. Mas Aldo. Juga belum. Mas Fatikul juga belum. Ini yang menulis masih sedikit sekali. We check ya. Let's check the answer. Malas ngetik, Astaga. Kenapa? Ya kan biar tahu salah apa nggak nulisnya. Sorry. No, this one. Nah, jawabannya adalah the book is on the table. The book is on the table. Hampir semuanya betul ya. Next. Pertanyaan selanjutnya adalah kelihatan? Enggak, Oh, kelihatan. The mouse is bla 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 the box. Di mana? The mouse is bla 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 the box. In, under, above, behind. Yang mana? Please write your answer. Sudah, Ya, sebentar. Ini punyanya Ustazah belum masuk. Yes. The mouse in apa on? On apa in? The mouse is in the box.
Oke, mari kita lihat jawaban yang benar. Iya ya, jawabannya adalah in. Thomas Is in the box. Oke, biar untuk menyingkat waktu, sepertinya kita sudah kehabisan waktu ya. Satu lagi ya. Silakan pilih A atau B. Ya. The whiteboard usually is blah 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 classroom. So all students can Ayo, coba Ustazah terjemahkan ya. Bisa di samping. The whiteboard. Papan tulis biasanya berada, sebentar, didengarkan dahulu. Papan tulis biasanya berada di titik-titik kelas. Apakah di samping atau di depan kelas? Jadi, anak-anak bisa melihatnya. Apaan tulis? Depan, in front of. Ya, jawabannya adalah in front of. Good. Good job. Next. Kelihatan nggak? Sorry. Kelihatan. Hitam, Us. Benar. Oke, kalau yang ini B. don't stand bla 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 the television. I can't see. Jangan berdiri titik-titik televisi. Saya nggak bisa melihat. Front of. Ya, jawabannya adalah in front of. Thank you semuanya. Ya, Us. Dalam tugas ini adalah silahkan mengerjakan latihan soal. Habis ini Ustazah akan kirim di grup. Jadi nanti bisa di print dan dikerjakan. Oke, sebenarnya di sini ada, tapi kalau yang PPT-nya nggak kelihatan, I'm so sorry. Ya, ini ya yang bagi PPT-nya hari ini kelihatan. Silahkan dikerjakan, ada 15 soal, 10 absen dan 5 IC. Ya, nanti saya akan kirim di grup. Jadi silakan yang sudah di print, silakan dikerjakan di print nanti. Yang belum, yang tidak bisa mengeprint, misal karena printernya rusak atau bagaimana jauh, nanti bisa ditulis jawabannya saja. Plus keterangannya ya. Iya, pintar. Pas keterangannya, misal nomor 1A, nomor 1A jawabannya ya. Itu jangan ditulis 1A, gitu jangan. Jadi ditambahi 1A on table, atau 2 B behind, 3 B between, atau C under gitu ya. Jadi jangan hanya abaikan saja, tapi ditulis keterangannya. Oke, any question so far? Pertanyaan tidak usah ditulis. Itu kalau di print disilang langsung. Iya, disilang langsung. Udah. Oke, any question? Ada pertanyaan selanjutnya sebelum kita akhiri? Tidak. Okay, if there's no question so far, let's close our class today. And I'm so sorry if I have a mistake today. And don't forget your tasks ya, jangan lupa homeworknya today ya. Oh iya. Okay, and the last I say, before we close our class today, let's reciting Hamdalah together. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Usmuji. Thank you semuanya. Oke, terima kasih Ustazah. Oke, bye-bye. Alhamdulillah, kalian sudah belajar bahasa Inggris dengan Ustazah Ocha. Sekarang Ustazah kasih waktu 1 menit untuk kalian mempersiapkan diri, siapkan buku matematika dan juga buku tematiknya.
Dan yang mau ke kamar mandi silahkan 1 menit saja. Ya boleh 1 menit nak ya. Ustaz tunggu. Oke Nandaku, sekarang silahkan di-on-kan untuk kamera dan juga mikrofonnya. Sembari menunggu teman-temannya yang hadir, Ustadz presensi dulu ya, kalian dengarkan. Ya, Us. Ananda Aldo ada? Bapak keluar. Mas Aldo ada? Us agak putus-putus suaranya. Enggak. Oh, saya putus. Oke, nah ini nak. Tunggu nak, bentar ya. Enggak kan. Jadi dengan jelas? Bisa? Belum. Halo, sudah bisa dengar suara Ustadz Muji? Oke, Bisa. alhamdulillah. Sekarang Ustadz mau presensi dulu. Ananda Aldo ada? Ada. Oke, alhamdulillah. Untuk Ananda Faizal Zaki? Ada. Ada. Mas Fatikul? Ada. Oke. Mas Freno? Oke, Mas Freno di sini on, tapi mungkin masih ke kamar mandi. Mbak Indah hadir? Belum hadir ya. Mas Cue Satriani? Mas Cue ada? Oh, belum ada. Mbak Kalisa, oh ya ada. Mbak Kalisa. Mbak Kalisa ada? Oke. Raise hand ya. Untuk terima kasih saja. Mbak Khaitan. Ada Us. Oke, Mas Fauzan Zakaria. Mas Ozo tadi ada enggak ya? Belum hadir ya. Untuk Mas Kaizan ada. Mas Aga? Ada, Us. Alhamdulillah. Mas Gibran? Ada. Ada. Mas Rizky? Ada. Mbak Rara? Mas Rafael? Alhamdulillah. Ada. Mas Raka? Ada. Saya ada. Mas Raihan? Ada. Mas Raihan ada? Oh iya. Mbak Safina Ratu? Ada. Oke. Mas Fali? Ada. Ada. Mbak Melani sudah gabungkah? Melani kemarin semoga lekas sembuh. Mas Vano? Belum hadir ya. Mbak Khairina Khairani? Ada. Ada, alhamdulillah. Tinggal Mbak Indah, Mas Fauzan, sama Mas Fawas Rafiano. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz awal dengan salam. Kalian jawab yang semangat nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.
Kita awali dengan membaca basmalah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mas Vano, wah ini Mas Vano sudah hadir ini. Bisa duduk yang tertib. Nah, oke, alhamdulillah. Mas Vano sehat? Mas Vano sehat? Bisa dengar suara Ustadz? Bisa. Sehat, nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anandaku, kemarin kan matematika terkait dengan sifat. Ada yang ingat? Komutatif, yaitu pertukaran. Kemarin tuh alhamdulillahnya sudah banyak sekali yang sudah paham. Bahkan nilainya hampir sempurna semua, 100. Walaupun ada beberapa anak tapi tidak sampai dengan nilai di bawah KKM. Luar biasa. Kita akan lanjutkan ke, selamat untuk kalian. Kita akan lanjutkan ke sifat asosiatif. Kemarin ada komutatif, pertukaran. Sekarang ada asosiatif. Apa itu Ustadz asosiatif? Asosiatif itu adalah pengelompokan. Ada video ini, nanti Ustadz akan sedikit cepatkan biar kalian nanti bisa lebih cepat untuk memahaminya. Siap ya? Sekarang fokus lihat ke kamera kalian, layar kalian, dan siapkan buku matematikanya. Ustadz akan share sebuah video dulu sebelum Ustadz menerangkan. Balik. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kecil suaranya. Oke, Ustadz kerahkan dulu suaranya. Anak-anakku semua di kelas 6, di ini kita akan belajar mengenai sifat asosiatif pada operasi hitung penjumlahan dan juga operasi hitung perkalian. Harap diingat anak-anakku semua, untuk sifat asosiatif ini disebut juga dengan pengelompokan. Hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan juga perkalian. Oke, sekarang Ustadz asosiatif disebut juga dengan pengelompokan. Nah, di sini untuk sifat asosiatif ini hanya berlaku pada hitung operasi penjumlahan dan juga operasi hitung perkalian. Sekarang Ustadz akan terangkan terkait sifat asosiatif pada suaranya dengar, nak? Dengar. Dengar. Oke. Dengar. Ya. Nah, Ustadz akan lanjutkan. Dengarkan dulu. Kalian tonton ya. Iya. Kalian perhatikan ya. Dalam sifat asosiatif pada penjumlahan ini akan diturunkan sebuah rumus yang dimana dalam kurung A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C kurung tutup. Nah, perhatikan bagian kanan. Sebelah kanan dalam rumus asosiatif pada penjumlahan ini, yang di dalam kurung adalah huruf A dan B, atau A ditambah B. Sedangkan yang sebelah kiri, yang di dalam kurung itu ada B
ditambah dengan C. Walaupun yang di dalam kurung itu berbeda, aku semua, tapi kalian harus ingat, dalam penjumlahan sifat asosiatif, hasil akhirnya nanti akan memperoleh nilai yang sama. Sekarang kita akan kasih contoh agar kita lebih memahaminya. Contoh 1. Ustadz akan kasih contoh dalam kurung 3 ditambah 4 kurung tutup ditambah 5 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5. Kita akan buktikan apakah sama ini nanti sebelah kanan dan sebelah kiri. Padahal yang di dalam kurung angkanya berbeda. Yang bisa perhatikan. Nah, ayo kita buktikan sama-sama. 3 ditambah 4 itu hasilnya yaitu adalah 7. Ditambah dengan 5 sama dengan 3-nya turun, tambah 4 ditambah 5 itu adalah 9. 7 ditambah 5 yaitu adalah 12. Sedangkan 3 ditambah 9 yaitu juga 12. Nah, paham kan? Jadi, walaupun angka yang di dalam kurung itu berbeda, tapi jumlah akhirnya nanti sama. Itulah yang disebut dengan pengelompokan. Paham ya? Sekarang agar lebih jelas, Ustadz Muji akan kasih contoh nomor 2. Perhatikan. Negatif 10 ditambah dalam kurung 4 ditambah 3. Sekarang Ustadz Muji akan membedakan angka yang di dalam kurungnya. Naik dalam kurung negatif 10 ditambah 4 kurung tutup ditambah 3. Oke, sekarang perhatikan dulu ya. Yang sebelah kanan yang di dalam kurung adalah 4 ditambah 3. Sedangkan yang sebelah kiri negatif 10 ditambah 4. Ingat, ketiga angkanya sama. Jadi ada negatif 10, ada 4, ada 3. Yang kiri pun juga sama dengan yang kanan. Hanya bedanya angka yang ada di dalam kurung. Kita kelompokkan berbeda. Kita akan buktikan. Negatif 10 turun. Tambah 4 ditambah 3 yaitu adalah 7. Sekarang sebelah kiri. Negatif 10 ditambah 4. Ingat, kalian punya hutang 10. Lalu kalian punya uang 4. Kalian lunasi dengan uang 4 kalian. Berarti uang kalian tinggal sisa atau negatif 6. Lalu ditambah dengan 3. Apakah sama nanti hasilnya antara kanan dan kiri? Kita lihat. Negatif 10 ditambah 7. Kalian punya hutang 10, lalu kalian lunasi 7. Berarti hutang kalian tinggal 3 atau negatif 3. Sekarang yang sebelah kiri. Hutang kalian 6 atau negatif 6 ditambah 3. Uang kalian 3. Kalian lunasi dengan 3 uang kalian itu. Sehingga hutang kalian tinggal negatif 3. Nah, sama kan antara yang kanan dan yang kiri? Bisa lebih dipahami lagi? Sekarang contoh yang terakhir. Contoh nomor 3. Ustadz Muji punya angka
di dalam kurung 80. Satu lagi ya. Dalam kurung ada angka 80 ditambah 50. Kurung tutup ditambah 45. Sama dengan, ingat nak, kita hanya menukar angka yang di dalam kurungnya saja. 80 ditambah dalam kurung N. Nah, ada N di sini. Ditambah 56. Berapa ya nilai N? Nah, Ustadz akan kasih warna yang berbeda. Kasih warna merah. Biar kalian nanti lebih memahaminya. Perhatikan. 80 ditambah 56 ditambah 45 sama dengan 80 ditambah dalam kurung N ditambah 56. Ingat, kita disuruh mencari nilai N. Berapa ya nilai N? Ingat Anandaku, kita lihat sebelah kanan. Ada 80, ada angka 56, ada angka 40. Kita akan bandingkan, kita akan samakan dengan yang sebelah kanan. Ayo, 80 sebelah kanan. Yang lain tolong dimatikan mikrofonnya dulu. Sebelah kiri. Biar kalian lebih memahami. 56 sebelah kanan ada. Sebelah kiri juga ada. Nah, 45 sebelah kanan ada, sebelah kiri tidak ada. Berarti secara otomatis nilai N adalah 45. Bisa dipahami ya, insya Allah. Oke, Anandaku semuanya. Untuk sifat asosiatif dari penjumlahan sudah bisa dipahami? Bisa ya. Intinya dalam sifat asosiatif, ya, alhamdulillah. Dengan sifat asosiatif ini pasti angkanya atau bilangannya lebih dari 2, nak. Kalau kemarin kan hanya 2 di komutatif. A tambah B sama dengan B ditambah A. Tapi sekarang variabelnya sampai dengan C. Dalam kurung A ditambah B, kurung tutup ditambah C. Sekarang hitung cepat. Perhatikan ini, Ustadz akan share buah soal asosiatif. Kalian wajib untuk menjawab secara cepat. Oke? Enggak usah ditulis, langsung saja untuk memperjelas pemahaman kalian. Perhatikan titik-titik berikut ini. Yang A, yang bisa langsung dijawab ya. Bisa nampak semuanya. Oke, yang A ada angka 12 ditambah dalam kurung titik-titik ditambah 15 sama dengan 12 ditambah 10 ditambah titik-titik. Titik-titik yang pertama ini diisi angka berapa ya, nak? 10. 10. Betul. Karena kenapa? Karena angka yang hilang adalah angka 10 di sebelah kiri sini. Nah, di sebelah kiri ada 10, berarti akan dikasih 10. Nah, sebelah kiri ini ada titik-titik lagi. Diisi 15. Angka berapa ya? 15. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah pahami. Sekarang coba yang B. Ada dalam kurung 24 ditambah negatif 6. Ingat, negatif 6 ya. Ditambah 10. Sama dengan 24 ditambah N ditambah 10. Nilai N adalah? Negatif 6. Negatif 6. Negatif 6. Bisa semua? Bisa. Oke, negatif 6. Good. Sekarang coba yang C. 80 ditambah 56. Kurung tutup ditambah 45. Sedangkan sebelah kiri 80 ditambah dalam kurung N ditambah 56. Nilai N berapa ya? 45. Tinggal melihat angka di sebelahnya. Paham Anandaku semua? Oke, alhamdulillah ini cukup mudah. Insya Allah kalian juga bisa semua. Sekarang yang asosiatif perkalian. Oke, yang perkalian
kalian perhatikan dulu ya. Ustadz akan share kelanjutan dari video tadi. Nah, ini yang perkalian. Kalian simak, wajib disimak biar kalian nanti lebih memahaminya. Perhatikan dulu. Oke, sudah mudah ini untuk bisa nampak ya asosiatif pada penjumlahan. Nah, anak-anak semua, dalam sifat asosiatif perkalian ini kita akan mendapatkan sebuah rumus. Perhatikan ya, dalam kurung A dikali B kurung tutup dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, seperti ini anak-anakku. Yang di dalam kurung itu A dan B sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah kiri B kali, tapi sama-sama. Sebelah kanan ada huruf A, B, C. Sebelah kiri juga ada huruf A, B, C. Hanya simbol operasinya yaitu adalah perkalian. Sekarang Ustadz akan berikan contoh terkait dengan sifat asosiatif pada perkalian agar kalian lebih memahaminya. Contoh 1. Perhatikan ya nandaku semuanya. Ustadz punya sebuah operasi hitung perkalian yang dimana dalam kurung 5 dikali 2 kurung tutup dikali 3. Apakah sama dengan 5 dikali dalam kurung 2 dikali 3. Nah, seperti ini anandaku. Oke, kita akan buktikan sama-sama. Sebelum kita buktikan, kalian lihat dulu angka yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung yang sebelah kanan ada 5 kali 2. Sedangkan yang sebelah kiri ada 2 dikali 3. Kita buktikan ya. 5 dikali 2 itu ada 10. Lalu dikali 3-nya turun. Sekarang kita sebelah kiri. 5 turun dikali 2 dikali 3 yaitu adalah 6. Sekarang kita coba 10 kali 3 yaitu 30. 5 kali 6 yaitu adalah 30. Nah, sama kan? Walaupun angka yang di dalam kurung itu kita rubah atau kita beda dalam kurungnya yaitu ada angka 5 dikali 2 yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ada 2 dikali 3, tapi hasil akhirnya nanti akan sama. Ini adalah sifat asosiatif atau pertukaran pengelompokan maksud Ustadz atau pengelompokan pada operasi hitung perkalian. Sekarang Ustadz akan kasih contoh nomor 2. Ustadz punya contoh berikutnya yaitu adalah Ustadz kasih warna berbeda ya. 11 dikali dalam kurung titik-titik dikali 4 kurung tutup sama dengan kan ini. Kalau seperti ini Ustadz akan rubah dalam kurungnya. Dalam kurung 11 dikali 2 kurung tutup dikali 5
Oke, kalian perhatikan soal nomor 2 ini Anandaku semua, atau contoh soal nomor 2. 11 dikali dalam kurung titik-titik kali 4 kurung tutup sama dengan 11 dikali 2 dikali 4. Nah, sama caranya seperti yang di penambahan tadi. Kalau ada angka yang hilang di satu sisi, kita harus samakan angkanya dengan yang sisi yang lain. Di sini kebetulan yang hilang adalah sebelah kanan. Kita harus tengok atau kita harus lihat sebelah kiri. Mana angka yang hilangnya? Coba kita lihat sama-sama. 11. Kan? Ada 11. Titik-titik 4. Nah, di sini juga angka 4. Nah, ternyata yang belum ada temannya atau pasangannya yaitu adalah angka 2. Berarti secara otomatis di sini nilainya adalah paham dari sini Anandaku semua? Paham semua, nak? Paham. Paham, Us. Oke. Alhamdulillah. Sekarang langsung hitung cepat. Perhatikan ya. Ustadz akan share sebuah soal. Kalian langsung menjawab soal tersebut. Nah, dipencet dulu. Gini. Oke. Sampai kiri, sampai kanan. Siapa ya itu? Siapa ya yang ribut itu? Yang gaduh itu? Halo? Oke. Perhatikan langsung, nak ya. Di sini ada 2 soal, nak. Perhatikan. Soal yang A, 11 dikali titik-titik dalam kurung tutup dikali 95. Sebelah kirinya ada 11 dikali 2 dikali 95. Titik-titik ini angka berapa ya? 2. Betul sekali. Good, betul. Sekarang coba sebelah kanannya itu penuh. 25 dikali 15 dikali 5. Sedangkan sebelah kirinya N dikali dalam kurung 25 dikali 5. Nilai N adalah 15. Alhamdulillah. Bisa semua? Bisa. Oke, alhamdulillah. Kalau bisa Anandaku, sekarang selanjutnya Ustadz akan kasih kalian soal. Oke? Oke. Ditulis soalnya. Tunggu. Oh, oke. Ternyata Anandaku, tunggu sebelum bisa, uangnya gak cukup. Salat dulu. Silakan mikrofonnya di-off-kan dulu semua. Oke, biar tidak gaduh. Oke, Anandaku, Ustadz mau tanya dulu. Tadi kan kalian sudah belajar mengenai sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu nama lainnya adalah pengelompokan. Jadi pasti di situ nanti akan ada yang namanya dalam kurung. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam kurung itu kalian kerjakan terlebih dahulu. Ingat, pasti ada sisi kanan dan juga ada sisi kiri. Sisi kanan dan sisi kiri itu sebetulnya sama. Hanya saja angkanya ditukar. Nah, seperti itu. Nanti kalian harus jelinya di situ. Paham dari sini Anandaku? Nanti akan ada soal dari Ustadz, tapi soalnya tidak sekarang karena terkait dengan waktu juga. Kita nanti langsung ke tematik. Oke, sebelum kita ke tematik, adakah yang mau ditanyakan terkait Saya. Iya, silakan. Oke, satu-satu. Silakan. Yang tanya, dengarkan dulu. Yang tanya kameranya di-on-kan biar Ustadz bisa lihat. Oke, silakan. Semua soalnya itu ada dalam kurungnya. Iya, kalau asosiatif nanti namanya kan pengelompokan. Jadi nanti akan dikelompokkan, nak, dengan cara di dalam kurung. Nilai yang di dalam kurung itu nanti dikerjakan terlebih dahulu. Diingat-ingat ya. Kalau asosiatif pasti nanti akan ada dalam kurungnya. Diingat-ingat. Ada yang lainnya bertanya sebelum kita ke tematik? Iya, Mas. Iya, Mas Fabi tanya apa, nak? Nanti
telah dikerjakan ditulis pembuktiannya. Ya, gini, nanti diikuti soalnya. Apabila soalnya itu membutuhkan pembuktian, berarti sebelah kanan dan sebelah kiri harus ada jawaban akhirnya. Seperti video tadi. Tapi kalau soalnya itu ada titik-titik yang hilang, angka yang hilang, cukup diisi titik-titiknya. Atau soal dengan variabel n. Misal ada huruf N. Berapa nilai N? Itu nanti cukup dikerjakan atau dicari nilai dari yang diinginkan N tersebut. Seperti itu Mas Fabi ya. Jadi nanti kalau jadi nanti akan ada soal kalau buktikan. Lah ada kata buktikan dengan perhitungan dengan sifat asosiatif dengan soal sebagai berikut. Lah benar apa salah itu? Sama apa tidak? Dari kanan dan kiri. Kalau nanti ada kata pembuktian berarti kalian harus mengerjakan sampai mendapatkan hasil akhir yang sama. Seperti itu. Ada yang lain terakhir yang mau ditanyakan? Insya Allah ini nanti mudah. Yang teliti nanti ya nak ya. Oh iya silahkan nak. Terakhir. Caranya ditulis. Iya caranya nanti. Ditulis kalau mencari N, terus nanti soalnya ditulis lagi. Seperti itu ya. Jadi matematika harus banyak berlatih, harus banyak mengetahui caranya, sehingga kalau kalian ditulis caranya, nanti lama-kelamaan akan hafal secara sendirinya. Oke, selesai ya pertanyaannya untuk matematika? Ya, Us. Oke, sekarang ditutup dulu buku matematikanya, kita ucap hamdalah dulu nak. Yuk, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah anak-anakku semuanya. Ustaz kasih waktu 1 menit, persiapkan untuk kalian tematiknya. Hari ini kan kita terkait dengan penyesuaian hewan terhadap lingkungannya. Nah, ini nanti seru nanti pembelajarannya. Silakan 1 menit untuk mempersiapkan diri. Sudah. Ya. Sudah. Alhamdulillah. Yang belum kita tunggu ya. Oke, silakan diaktifkan mikrofonnya, silakan diaktifkan kameranya. Alhamdulillah kita sudah memasuki pelajaran tematik. Harus semangat. Ustadz awali dengan salam lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nandaku semua kita masih bisa berjumpa lagi di hari Selasa ini dengan penuh semangat. Sholatnya aman nak? Aman. Alhamdulillah sudah kelas 6 diingat. Sudah kelas 6 insya Allah semua sudah mendekati balik. Bahkan sudah ada yang balik. Maka dari itu sholat wajibnya harus dijaga. Oke Nandaku, sebelum kita masuki pembelajaran hari ini Ustadz mau tanya. Adakah yang di rumah punya hewan peliharaan? Saya. Oke Mas Fabi, coba. Mas Fabi hewan peliharaannya apa? Saya. Coba yang lain didengarkan dulu. Mas Fabi, hewan peliharaannya apa nak? Burung. Burung apa nak? Tahu saya. Oh, nama burungnya nggak tahu. Karena burung itu jenisnya banyak. Kalau jenisnya berbeda, paruhnya itu juga akan berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Nanti kita akan pelajari Mas Fabi. Nanti diamati ya burung peliharaannya di rumah. Coba Mas Freno. Mas Freno bisa dengar Ustaz? Mas Freno hewan peliharaannya apa nak? Kelinci, marmut, burung, sapi, kambing. Wah, banyak sekali seperti kebun binatang ya rumahnya ini. Oke, Mas Freno, coba kelincinya Mas Freno itu memiliki ciri khusus apa menurut Mas Freno?
Ciri khusus. Iya, ciri khususnya yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Mempunyai bulu tebal. Terus yang lain, tebal kan kucing juga tebal. Yang lain? Kakinya 4. Kucing kan juga kakinya 4. Sapi juga kakinya 4. Yang beda dengan yang lain. Di hewan kelinci yang tidak dimiliki hewan lain. Apa? Ada yang bisa bantu jawab? Saya. Apa? Saya. Ya, lengkap saja. Kupingnya panjang. Iya, telinganya panjang. Kupingnya panjang. Betul sekali. Telinganya telinga, panjang. Nak. Ya. Tunggu. Ya, Mas Aldo. Ya. Mas An, ada Jerboa apa? kan kupingnya panjang. Iya, ini kan Ubak pinik juga. Iya, dengarkan dulu. Tidak semua hewan telinganya panjang. Ya kan? Tidak semua hewan memiliki telinga yang panjang. Jadi ciri khususnya pada kelinci itu pada umumnya telinganya panjang. Kenapa telinganya panjang, Ustadz? Tahu nggak, Nak? Kelinci itu sebelum jadi hewan peliharaan kalian, itu asal mulanya kelinci itu adalah hewan yang hidup di padang rumput. Padang rumput yang luas sekali. Dia juga, hewan yang bebas hidupnya. Makannya rumput di padang rumput yang luas. Nah, di padang rumput yang luas itu ada hewan-hewan pemangsa yang lain. Seperti ular, seperti bisa jadi malah harimau, singa. Lah, seperti itu. Namun, dengarkan. Allah menganugerahi seekor kelinci ini dengan telinga yang panjang. Untuk apa? Agar getaran sekecil apapun si kelinci ini bisa mendengarnya dengan baik. Bahkan dari jarak beberapa kilometer, masih jauh, si kelinci ini bisa mendengarnya dengan baik. Wah, ada suara yang mendekat. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kelinci ini bisa langsung sembunyi. Baik di sarangnya yang ada di bawah tanah, ataupun dia langsung bersembunyi di rerumputan. Seperti itulah. Itu adalah cara menyesuaikan diri si kelinci terhadap pemangsanya. Seperti itu. Nah, Anandaku pernah lihat itu. Landak. Pernah ya, apalagi sekarang ada landak mini. Landak mini itu landak yang kecil-kecil itu, ya kan? Tapi tetap sama, itu namanya juga landak. Sebetulnya landak itu, sebelum ada landak mini itu kan ada landak yang liar itu, yang besar itu. Coba mikrofon yang lain di-off-kan dulu. Ini yang atas nama Aini Muniroh, yang pakai akun Aini Muniroh, yang kameranya masih belum off. Siapa ini? Oh, Mas Fatikul. Iya, Mas Fatikul. Untuk mikrofonnya di-off-kan dulu, biar suara Ustadz terdengar jelas. Perhatikan dengan baik. Enggak, landa itu sebetulnya dianugerahi oleh Allah rambut-rambut yang tajam. Tapi pada saat dia tidak dalam bahaya, rambut-rambutnya itu tidak terlihat tajam. Tapi pada saat dia dalam bahaya, entah dia mau dimangsa, entah mau kalian pegang dan lain sebagainya, itu dia akan menggelundung, melingkarkan tubuhnya, lalu yang dilihatkan adalah rambutnya yang penuh duri. Tujuannya untuk apa? Agar si landa itu tidak jadi dipegang, tidak jadi dimakan oleh pemangsanya, sehingga landa itu aman. Contoh yang terakhir, kura-kura, siput, bekecot kalau di rumah kalian ya. Coba kalau kalian amati, siput atau bekecot yang ada di rumah kalian itu biasanya di semak-semak gitu, itu kan ada lendirnya dan badannya itu, badannya itu kan lunak. Tapi dimiliki dia membawa cangkang. Pada saat kalian sentuh badannya, atau kepalanya, atau ekornya itu yang bagian belakang, itu secara otomatis dia akan bersembunyi di dalam cangkangnya. Fungsinya untuk apa? Agar dia aman. Itulah penyesuaian diri terhadap
lingkungan. Paham Anandaku? Nanti Ustadz akan tampilkan contoh-contoh yang lain. Misal manusia juga loh nak. Kemarin itu sempat hawanya dingin sekali. Kalian merasakan nggak? Enggak. Yang kemarin-kemarin itu, kalau kalian merasa dingin, apa yang kalian lakukan? Ambil selimut. Ambil selimut, memakai jaket, pakai baju tebel. Nah, itu penyesuaian diri namanya, agar kita aman, tidak kedinginan. Misal lagi, apabila kalian terasa sangat panas, apa yang kalian lakukan? Pakai kaskotang. Mandi. Baju yang menyalain AC, kipas angin, memakai baju yang menyerap keringat lah. Itu penyesuaian diri juga bagi manusia. Lah hewan pun juga memiliki hal tersebut, tapi hewan tidak memiliki AC, tidak memiliki kipas angin, tidak memiliki baju, sehingga dia memanfaatkan bagian-bagian tubuhnya untuk bertahan hidup. Penyesuaian diri ini dua fungsinya diingat, untuk mempertahankan diri dari musuh. Nah, dari musuh biar tidak dimakan sama hewan lain. Yang kedua, untuk mencari makan. Nah, untuk mencari makan. Oke, langsung saja ya Ustadz share. Kalian perhatikan, ada beberapa slide yang menarik hari ini yang bisa kita pelajari bersama. Kalian pelajari dengan seksama. Sudah bisa nampak, nak? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau sudah bisa nampak. Hari ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, lingkungan itu nama lainnya adalah habitat, nak. Tempat tinggal makhluk hidup, habitat. Kalau makhluk hidup sendiri, kalau punya kelompok-kelompok namanya populasi. Nah, di sini, nak, hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan bertujuan. Tujuannya, tolong mikrofon yang lain di-off-kan. Mikrofon yang lain di-off-kan, hanya Ustadz saja mikrofonnya on. Oke, terima kasih. Hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, itu tujuannya ada dua, nak. Tujuan yang pertama untuk memperoleh makanan dan menyelamatkan diri dari musuh. Adaptasi hewan untuk memperoleh makan. Jadi untuk memperoleh makan dan juga untuk menyelamatkan diri dari musuh. Nah, ini yang tadi Mas Fabi. Yang Mas Fabi kan ada hewan burung di rumahnya. Nanti diamati, gak hanya Mas Fabi, teman-teman yang lain yang punya peliharaan burung berkicau dan lain sebagainya, nanti kalian amati. Penyesuaian diri pada bentuk paruh burung. Nah, burung itu jenisnya banyak sekali di Indonesia. Bahkan ada burung yang disebut dengan burung surga. Tahu nggak burung surga itu burung apa? Burung dari surga. Cendrawasih. Betul, nak. Burung cendrawasih dari Papua sana. Ada burung yang bulunya indah. Terus ada di Bali. Bali itu ada yang terkenal dengan burung jalak Bali. Nah, seperti itu. Banyak sekali. Iya. Jadi banyak sekali jenis burung yang ada di Indonesia. Bahkan burung yang bersarang di atap rumahmu. Burung gereja namanya. Itu juga burung juga. Banyak jenisnya. Tapi ternyata, nak, kalau kalian amati, perbedaannya itu salah satunya ada pada paruhnya. Loh, kenapa Ustadz kok berbeda Ustadz paruhnya? Iya, karena untuk menyesuaikan diri dalam mencari makanan. Iya, betul sekali. Coba dilihat gambar pertama itu, hewan apa ya itu? Burung. Bebek. Iya, bebek bisa. Terus kalau di rumah kalian biasanya mentok, ya itik juga bisa lah. Bebek ini sebetulnya jenis makanan aslinya yaitu adalah ikan dan cacing yang ada di lumpur atau di wilayah lembab perairan. Nah, di sini paruhnya beda sama burung yang biasanya hidup di atap kalian itu, burung gereja itu beda, nak. Kalau bebek ini bentuk paruhnya itu menyudut. Jadi lebih lebar, menyudut dengan pangkal bergerigi yang berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Lah seperti itu untuk dari si bebek ini.
Ustadz coba mau lihat ini suara mikrofonnya siapa ya yang masih on ini. Mas Fatikul, mikrofonnya bisa di-off-kan Mas Fatikul? Ya. Oke, sekarang di-off-kan mikrofonnya. Oke, Ustadz lanjutkan. Sekarang yang bawahnya ini ada yang namanya burung elang. Nah, burung elang ini beda nak dengan bebek tadi untuk paruhnya. Burung elang ini makanannya ular, ayam, kelinci, dan lain sebagainya. Paruhnya itu tajam, kuat, runcing, dan sedikit membengkok di ujungnya. Yang berfungsi untuk mengoyak makanan berupa daging. Tajam banget ini. Dan kuat, runcing. Terus yang bawahnya itu burung pemakan biji-bijian. Seperti burung gereja, burung pipit. Itu pemakan biji-bijian itu. Kalau ada burung apa itu yang di kenari yang ada di rumah kalian. Ini pasti paruhnya seperti ini nak. Paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Yang berfungsi memecah biji-bijian seperti padi, millet, dan lain sebagainya. Terus nah ada lagi pemakan serangga. Pemakan serangga ini seperti burung pelatuk. Paruhnya agak panjang dan runcing. Nah, agak panjang dan runcing yang berfungsi memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Jadi biasanya kan serangga-serangga itu hidup di dalam pohon gitu. Pohon yang sudah mulai dilubangi dan lain sebagainya sehingga serangga ini bersarang di dalam pohon. Nah, ini fungsinya paruh yang panjang dan runcing ini untuk memakan serangga tersebut yang ada di celah-celah pohon. Terus yang ini bawah ini paruhnya besar banget ini nak. Paruhnya panjang dan berkelana. Iya burung pelikan ini, angsa juga, betul. Lah, itu selain panjang ternyata itu ada kantongnya. Itu di bagian bawah yang berfungsi untuk menyimpan ikan yang ditangkapnya. Lah itu sebagian kecil, itu penyesuaian diri dari makhluk hidup untuk memperoleh makanan. Itu hanya pada burung. Coba sekarang penyesuaian pada bentuk gigi. Kalian kemarin di kelas 4 sudah belajar hewan-hewan herbivora, pemakan apa ya herbivora? Rumput, tumbuhan. Tumbuhan, betul. Karnivora pemakan apa ya? Daging. Pemakan segala omnivora. Nah, di situ nak, jenis giginya itu berbeda bentuknya. Misal kalian lihat di situ gambarnya karnivora ada singa, pemakan daging. Nah, pada hewan karnivora, pemakan daging ini itu pasti giginya itu mayoritas tajam. Tajam seperti apa? Perhatikan. Bentuk gigi karnivora atau pemakan daging itu seperti serigala memiliki gigi seri yang tidak besar namun tajam untuk memotong makanannya. Nah, kalian lihat gambarnya itu. Dua pasang gigi taring tumbuh memanjang. Gigi taringnya memanjang seperti kucing yang ada di rumah kita. Itu pasti memiliki gigi taring itu. Fungsinya untuk mencabik makanan. 6 pasang gigi geraham tajam dan hewan karnivora berfungsi untuk mencincang dan memotong daging dari tulang. Kalau herbivora gimana Ustadz? Gigi herbivora itu seperti giginya itu untuk memotong rerumputan dan dedaunan. Gigi geraham yang bentuknya lebar digunakan untuk menggiling makanan. Jadi giginya itu memang fungsinya untuk memotong rerumputan dan pepohonan. Lalu juga ada omnivora juga. Nah, sekarang coba amati serangga nak. Ya. Kalau manusia itu apa? Kalau manusia tidak tergolong hewan, nah, itu tadi hewan. Kalau hewan, itu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Untuk manusia, itu jenis makhluk hidup berbeda. Manusia sama hewan bedanya jauh. Manusia punya hati dan juga akal pikiran yang bisa digunakan untuk bertahan hidup dan berbuat baik. Kalau ditanya manusia makannya apa Ustadz? Manfaatkan semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, tapi tanda kutipnya harus yang halal. Ini suaranya siapa ya, Nak? Ini suaranya siapa ya ini? Bising sekali ini. Bukan saya, Us. Bukan saya, Oke.
Nanti kalau tetap bising, Ustadz tahu, Ustadz nanti akan off-kan dari sini. Bisa Ustadz off-kan dari sini loh ya. Coba lebih tertib lagi, biar nanti pembelajarannya bisa maksimal. Oke, terima kasih. Perhatikan nak, hewan serangga-serangga yang ada di dekat rumah kalian. Misal seperti yang pertama ada lalat. Lalat ini mulutnya itu mulut penjilat. Dia itu seperti menyapu. Jadi makanan yang ditemploki lalat, nah itu sebetulnya makanannya itu sudah dijilati sama lalat, nak. Ya kan? Karena kenapa? Karena mulutnya itu tipikal mulut penjilat. Seperti itu, lihat gambarnya. Seperti sapu itu. Terus nyamuk yang senantiasa malam hari menggigit kalian itu. Itu mulut penusuk dan penghisap. Sehingga panjang. Dan dia itu bisa menusuk sampai tembus ke kulit kita. Setelah menusuk, dia akan menghisap darah yang ada pada tubuh kita. Lalu kupu-kupu. Kupu-kupu itu penghisap, nak. Mulutnya itu lihatan seperti belalai gajah tapi panjang. Dan itu fungsinya buat apa? Dia nanti sebagai bisa masuk ke celah terdalam dari bunga untuk menghisap nektar atau madunya dari bunga tersebut. Lalu ada lagi, itu ada belalang. Belalang itu seperti jangkrik juga. Itu memiliki mulut pengunyah. Maem itu di daunnya itu. Bisa cepat itu dia memotong dedaunan itu. Karena memang mulutnya itu didesain sama Allah untuk bisa mengunyah dedaunan. Seperti itulah. Jadi ada mulut penjilat, penghisap, dan juga pengunyah. Diingat-ingat ya. Itu untuk serangga yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Terus nak. Kalau kita ke daerah Asia bagian Timur Tengah atau kita ke Arab Saudi pasti akan sering sekali melihat hewan satu ini. Namanya unta. Kalian lihat gambarnya. Yang Ustadz lingkari dan kasih anak panah itu namanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Punuk. Punuk. Betul sekali. Punuk. Kalian pernah berpikir nggak? Kenapa ya? Onta ini bisa hidup di padang pasir, terus bisa sebagai kendaraan orang-orang yang ada di sana untuk membawa barang, bahkan dikendarai, dan tanpa minum dengan waktu yang lama, dan tanpa makan dengan waktu yang lama, dia tetap bisa berjalan di area yang sangat panas seperti itu, gersang. Ternyata karena mempunyai punuk. Betul, karena fungsinya, karena dia itu si onta ini dianugerahi sama Allah. Punuk di badannya itu ternyata benjolan itu bukan sembarang benjolan. Tapi namanya punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi unta ini dapat hidup di padang pasir, nak, karena sanggup tidak makan dan tidak minum dengan jangka waktu yang lama. Karena memiliki punuk yang digunakan sebagai penyimpanan makanan dan minuman pada tubuh unta. Punuk unta terdiri dari lapisan lemak. Jadi itu lapisan lemak yang digunakan untuk menyimpan makanan dan menyimpan air yang dikeluarkan sedikit demi sedikit ke dalam sistem pencernaan. Tapi jangan kaget kalau unta sekali minum itu bisa banyak banget itu untuk menyimpan cadangan makanan di punuknya. Bulu mata yang panjang dapat digunakan untuk melindungi matanya dari pasir yang berterbangan. Jadi onta itu selain memiliki punuk, dia memiliki bulu mata yang panjang. Karena hidupnya ada di padang pasir. Padang pasir kalau kena angin itu pasirnya pasti akan berterbangan. Sehingga dengan bulu yang panjang, itu nanti debunya atau pasirnya tidak sampai kena ke dalam mata. Fungsinya seperti itu. Kaki unta yang tebal dapat digunakan untuk berjalan di pasir yang panas. Dan lubang hidung yang dapat ditutup pada saat badai pasir. Jadi hidungnya itu lubangnya bisa ditutup gitu, nak, pada saat badai pasir. Luar biasa ya, nak, ya. Ternyata onta ini memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Yang bisa dimanfaatkan untuk beradaptasi menyesuaikan diri di habitatnya, yaitu padang pasir. Seperti itu, ada punuknya, ada bulu mata yang
panjang, kaki yang tebal, nah seperti itu. Nah, sekarang cobalah amati hewan burung unggas yang ada di rumah kalian terkait dengan kakinya. Ternyata nak, kaki dan kuku dari burung itu berbeda-beda nak. Sesuai dengan jenis makanannya. Misal, ada raja wali, ada elang, bebek, pelatuk, ayam, dan lain sebagainya. Bebek yang tadi memiliki paruh yang seperti bersudu itu, yang pinggirnya ada seperti bergerigi, yang untuk menyaring makanan di lumpur, ternyata kakinya itu dilapisi selaput. Nah, selaput itu sebagai dia beradaptasi bisa berenang. Bebek, angsa seperti itu. Coba bandingkan dengan si elang. Nah, kaki si elang ini atau raja wali juga bisa, itu pasti jadi kakinya pendek, kukunya melengkung tajam dan cakarnya kuat untuk mencengkram. Pasti itu kukunya pasti memanjang itu. Tapi coba bedakan dengan pelatuk. Jari berdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari berada di belakang. Fungsinya untuk bisa memanjat bertengger di ranting. Seperti ini lihat. Ada 4 ini jarinya. 2 di depan, 2 di belakang. Memanjang seperti ini. Fungsinya biar dia nanti bisa bertengger dengan baik. Seperti itu. Lalu ayam fungsinya kakinya itu seperti itu gambarnya. Dia itu untuk apa? Memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang. Tidak tumbuh sempurna. Itu untuk mengais di daratan. Itu untuk ayam. Jadi kakinya tuh berbeda-beda nak. Jenis kaki atau kuku dari burung ini berbeda-beda. Sesuai dengan jenis makanannya. Oke, sekarang kaki burung itu berbeda-beda seperti tadi. Ada lagi adaptasi hewan. Ini penting nak. Adaptasi hewan untuk menyelamatkan diri dari musuh. Ini gambar hewan apa yang tampak di Bunglon. Bunglon ini memiliki kemampuan yang namanya mimikri. Apa nak? Mimikri. Luar biasa loh bunglon ini. Mimikri itu bisa merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat hidupnya atau lingkungannya. Kalau bunglon ini nempel di batang pohon berwarna coklat, secara otomatis dia nanti bisa menggunakan kemampuan mimikrinya itu untuk merubah warnanya menjadi warna coklat. Jadi kemampuan mengubah warna kulit pada bunglon itu disebut mimikri. Kemampuan merubah warna kulit, mimikri. Kalau nemploknya itu di dedaunan, dia bisa merubah warnanya menjadi hijau. Tujuannya untuk apa? Agar dia tidak diketahui oleh musuh, tidak dimangsa oleh ular dan lain sebagainya. Dan bahkan dia juga bisa menangkap serangga yang ada di pepohonan. Dikiranya dia ranting, dikiranya dia daun, bahkan ternyata dia menggunakan kemampuan mimikrinya untuk merubah warna kulitnya. Namanya mimikri nak pada bunglon. Tahu ini hewan apa? Kupu-kupu. Lihat, setiap kupu-kupu itu memiliki corak sayap yang berbeda. Kalau corak sayap ini seperti daun, mirip banget dengan daun itu, lihatan. Lah, itu namanya adalah kamuflase, penyamaran terhadap lingkungannya. Biar tujuannya terhindar dari musuh sama. Jadi biar tidak dimakan oleh bunglon tadi, tidak dimakan oleh hewan-hewan yang lain seperti laba-laba, terus scorpio, semacam itu kan dia juga makan serangga juga salah satunya. Tapi kupu-kupu ini memiliki kemampuan kamuflase, menyamarkan warna tubuhnya dengan lingkungannya. Hampir mirip sama bunglon, tapi kalau bunglon itu bisa merubah warnanya, namanya mimikri. Kalau kupu-kupu ini menyamarkan, tidak bisa merubah warnanya, tapi menyamarkan seperti yang ada di lingkungannya. Namanya kamuflase. Bisa lihat gambar hewan apa ini?
Kura-kura dan Yes, siput. kura-kura dan siput memiliki kesamaan sama-sama memiliki cangkang pada tubuhnya. Atau tempurung lah istilahnya. Jika dia dalam bahaya, kepala dan kakinya itu langsung cepat-cepat dimasukkan dalam tempurungnya. Sehingga dia terhindar dari pemangsa. Wah, luar biasa ya hewan-hewan itu sebetulnya, nak. Itu ciptaan Allah loh, nak. Luar biasa. Nah, cicak ini memiliki kemampuan autotomi. Apa, nak? Autotomi ini kemampuan untuk memutuskan ekornya. Jadi sampean jangan kaget kalau punya kucing di rumah lalu mau menangkap seekor cicak yang ada di dinding, cicak di dinding mau ditangkap sama kucing. Hap, lah kok ternyata yang ditangkap itu ekornya bukan cicaknya. Ekornya itu terputus tapi bisa bergerak-gerak lincah. Pernah lihat itu? Pernah. Nah, itu sebetulnya apa? Nah, sebetulnya itu adalah kemampuan autotomi. Nggak sakit ya Ustadz. Nah, itu kemampuan yang dimiliki cicak. Nggak hanya cicak, kadal juga. Itu nanti selang 2-3 bulan, ekor dari cicak itu nanti akan tumbuh lagi. Fungsinya agar dia terhindar dari pemangsa. Jadi cicak itu kalau mau kalian tangkap, pasti dia nanti akan memutuskan ekornya. Sehingga dia nanti bisa lari. Kita tertipu oleh ekornya tadi. Dikira ekornya itu adalah cicaknya tadi. Ternyata ekornya yang ditangkap. Namanya adalah autotomi. Kemampuan memutuskan ekor pada cicak ataupun kadal. Wah, luar biasa ya ternyata hewan yang ada di sekitar kita itu. Hewan apa ini? Ingat, cumi-cumi yang ada di laut itu, ataupun gurita, itu dia punya kemampuan yang luar biasa. Dia bisa menyemprotkan tinta pekat berwarna hitam apabila dia dalam bahaya. Nah, pada saat dia mau dimasak hiu katakanlah, dia menyemprotkan tinta itu. Lalu apa yang terjadi? Karena sekitar areanya itu gelap, lah si cumi-cumi ataupun gurita ini dia akan berenang secara cepat, bersembunyi, sehingga pemangsanya tidak bisa menangkap, menyemprotkan tinta pekat berwarna hitam pada saat berada dalam bahaya. Nah, anandaku semua, ternyata tanpa kita sadari, hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu unik-unik, nak ya. Luar biasa, unik, dan mereka itu bisa memanfaatkan dari bagian tubuhnya untuk melindungi diri dan juga mencari makanan. Ada yang mau ditanyakan, nak, terkait dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan pada hewan? Pak Akui gimana tuh? Saya coba. Ya, Mas Rehan, ada pertanyaan, nak? Kalau kolibri itu maksudnya paruh apa, Us? Iya, kolibri itu paruh penghisap. Jadi bentuknya itu runcing seperti, tahu nggak, kalian pernah disuntik, nak? Pernah. Kalau masuk kemarin itu 4 bulan kalian pernah disuntik itu. Nah, kolibri itu, dengarkan dulu. Paruhnya itu seperti suntik, panjang runcing. Fungsinya untuk apa? Untuk bisa menghisap nektar. Sebetulnya hampir sama dengan kupu-kupu, hampir sama dengan nyamuk, tapi ini jenis burung, tapi lebih kuat, tajam. Tapi paruhnya itu panjang, runcing. Fungsinya untuk menghisap nektar. Itu burung kolibri kecil, itu burungnya, nak. Bahkan lebih kecil daripada burung gereja yang ada di sekitar rumah kalian. Lebih kecil lagi, namanya burung kolibri. Warnanya, bulunya itu warna-warni, indah sekali. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Kalau semua sudah bisa, nanti akan ada soal terkait dengan tematik. Langsung Ustadz kirimkan ke grup orang tua kalian. Nanti dikerjakan dengan baik. Jangan lupa, nak, dengarkan dulu. Matikan mikrofon. Tolong Mas Fatikul, matikan mikrofonnya, nak. Ya, Us. Ini kamu sekarang ada di mana tuh, nak? Di sini. Kok bising sekali suaranya, nak? Ada kipas angin. Oh, kipas angin toh. Kamu di dekat kipas angin toh ternyata. Kok suaranya seperti gemuruh. Mau seperti.
Seperti apa itu? Gunung mau meletus gitu ya. Gitu. Ustaz jadi takut. Oke. Di-off-kan dulu mikrofonnya. Dengarkan Ustaz. Anandaku semua. Tahu nggak? Ini hari apa? Selasa. Tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Bukan. Tahun baru Islam. Dengarkan dulu. Iya, dengarkan dulu. Kalau satu suro itu istilah dari kejawen atau Jawa. Tapi sebagai orang Islam, itu namanya adalah hari Islam. Hari ini itu tahun baru kita. Terus anakku semua yang namanya baru, tahun baru itu yang namanya baru berarti Mbak Us, kurang dengar, kurang keras. Oke, bisa dengar suara Ustaz? Bisa. Oke, alhamdulillah Ustaz dekatkan mikrofonnya. Nah, ini adalah tahun baru Islam. Yang dimana tahun baru Islam ini, ayo sama-sama kita harus jadi pribadi yang baru. Pribadi yang baru itu gimana? Pribadi yang lebih baik lagi. Lebih baik ibadahnya, lebih baik akhlaknya, dan lebih baik belajarnya. Nah, maka dari itu mari sama-sama Ustadz juga belajar ini. Seperti kalian, setiap hari membuat rangkuman, setiap hari membuatkan soal untuk kalian, itu juga belajar. Dan bahkan Ustadz juga tidak meninggalkan ibadah juga. Seperti kalian, jadi sama-sama Ustadz pun walaupun sudah jadi guru tetap belajar, kalian sebagai murid wajib itu sebagai semangat belajar. Terus nah dengarkan, di tanggal 10 dari bulan Muharram, ini kan tanggal 1 Muharram, nanti di tanggal 10 Muharram itu ada yang namanya hari Asyura. Jadi di tanggal 9 dan tanggal 10 diusahakan bagi kita badannya yang sehat untuk meningkatkan ibadah berupa ibadah puasa sunnah. 2 hari ya, ingat-ingat. Insya Allah besok waktu mendekati Ustadz ingatkan, yaitu di tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Nah, kalau ini tanggal 1 berarti 9 hari lagi. Nah, nanti sama-sama ayo bagi yang badannya sehat, dikasih sama Allah badan sehat, kita tingkatkan ibadah. Mumpung kita ini tidak punya aktivitas kan, di rumah saja insya Allah puasa itu lebih mudah karena nggak banyak aktivitas. Ustadz ingatkan gitu nak ya. Oke, semangat. Ya. Ucapkan selamat tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1443. Oke. Iya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Jika berdoa, Tangan diangkat. Tangan diangkat. untuk Allah tajamlah. Akhirul kalam, semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Goodbye anak-anakku semua. Sampai jumpa besok. Jaga kesehatan, jaga ibadah, jaga semangat belajarnya. Bye-bye. Bye.